Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin roti 3 rasa. Untuk teksturnya aku jamin ini super lembut, empuk, dan moist. Cara bikinnya gampang banget dan resep roti kali ini bisa kalian kreasikan untuk donat, roti sobek, ataupun roti manis lainnya. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Nah, untuk pembuatan roti kali ini, Umi menggunakan bread maker dari Strogen.Indonesia. Alat ini bisa berfungsi sebagai mixer sekaligus oven yang akan mempermudah pekerjaan teman-teman. Cara pakainya juga gampang banget. Pertama, kita ambil wadah rotinya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang pengaduknya. Kalau udah terpasang, selanjutnya tinggal kita masukkan bahan-bahannya. Bahan pertama di sini Umi pakai 225 ml susu cair. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur utuh. 375 gram tepung terigu protein tinggi. 70 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan 6 gram ragi instan. Selanjutnya pasang kembali wadah roti ke dalam bread maker Strogen. Untuk memasangnya ini agak miring dulu, kemudian kita luruskan sampai terkunci. Lanjut kita tinggal tekan aja tombol menu, kemudian pilih program yang kita inginkan. Di sini Umi pilih menu dough atau yang nomor 10, kemudian tinggal tekan aja tombol start. Tuh, simple, praktis banget, tangan kita nggak perlu kotor-kotor, dapur kita juga tetap bersih. Alat ini akan mengulen secara otomatis dan hasil ulenannya itu bagus banget teman-teman. Nanti hasil dari adonannya itu benar-benar halus dan mulus. Bread maker Strogen dari Strogen.Indonesia ini dilengkapi dengan 19 program menu untuk berbagai macam varian dari roti, yogurt, sampai selai bisa teman-teman bikin dengan satu alat ini. Bener-bener komplit banget ya dengan segala kebutuhan untuk pembuatan roti dari loyang anti lengket, kemudian pengaduk, dan aksesoris yang lainnya. Dengan satu alat ini teman-teman udah nggak butuh lagi tuh yang namanya mixer, oven, karena dalam satu alat ini udah bisa berfungsi sebagai mixer sekaligus oven. Praktis, canggih, dan keren banget. Kita lihat dulu adonannya. Kalau udah agak tercampur kayak gini, bisa kita tambahkan dengan 50 gram butter. Dan tambahkan juga dengan 5 gram garam. Tuh, praktis banget ya, tinggal kita masukin aja bahannya, terus kita tinggal, dia akan mengulen dengan sendirinya. Setelah 8 menit di mixer, alat ini akan berhenti sejenak sekitar 8 menit, dan setelah 8 menit dia akan berputar kembali atau mengulen kembali. Dan setelah 15 menit diulen, alat ini akan berhenti secara otomatis dan langsung memproofing adonannya. Adonannya bisa kelihatan banget, benar-benar mulus dan halus ya teman-teman. Nah, saat adonan di proofing atau diistirahatkan, jangan lupa kita tutup supaya proses proofing atau proses pengembangannya lebih sempurna. Setelah diistirahatkan atau di proofing selama kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan ini bisa langsung di bake ya teman-teman, pilih aja menu bake kalau misalnya nggak mau dikreasiin. Tapi di sini Umi mau kreasiin dulu, jadi Umi ambil dulu untuk wadah rotinya, kemudian kita keluarkan adonan dari wadah. Kita ulen sebentar untuk mengeluarkan gas yang terdapat di dalam adonan. Setelah gasnya keluar, kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Di sini masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 250 gram. Kemudian kita ambil 1 bagian adonan, kita masukkan ke dalam wadah roti, dan wadah rotinya kita pasang kembali ke dalam mesin bread maker. Untuk adonan yang pertama ini kita akan tambahkan kurang lebih setengah sendok teh perisa vanila. Kemudian kita pilih program menu yang mix, itu nomor 9. Setelah kita pilih nomor 9, kemudian tekan tombol start. Nah, ini bisa teman-teman lihat mesinnya langsung mengaduk atau mencampur si pasta vanila dengan adonan. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita ambil adonan dan kita bulatkan. Di sini kita bulatkan sampai permukaan adonannya mulus dan halus. Kalau udah mulus dan halus, selanjutnya bisa kita sisihkan.
Lanjut kita akan memberi warna untuk kedua adonan berikutnya. Kita masukkan adonan ke dalam wadah roti. Untuk caranya sama persis seperti adonan pertama, jadi setelah adonan kita masukkan ke dalam mesin, kemudian kita tambahkan perisa. Untuk adonan kedua, Umi tambahkan perisa mocha. Adonan yang ketiga, Umi tambahkan perisa coklat. Selanjutnya, pilih program menu nomor 9 atau mix. Dan setelah dipilih nomor 9, kemudian kita tekan tombol start. Nah, di sini adonan dan perisanya langsung di-mix sampai benar-benar tercampur merata. Dan setelah beberapa menit di-mix, ini warnanya udah kelihatan banget ya teman-teman, udah tercampur rata. Selanjutnya di sini akan Umi ambil terlebih dahulu adonan yang kedua atau adonan yang kita tambahkan dengan perisa mocha. Sama seperti adonan yang pertama, adonan mocha ini kita bulatkan atau kita rounding sampai permukaannya mulus dan halus. Lanjut kita ke adonan yang terakhir, yaitu adonan yang kita tambahkan perisa coklat. Setelah tercampur rata warnanya langsung kita ambil, kemudian di sini akan kita bulatkan. Kita bulatkan sampai permukaannya mulus dan halus. Ketiga adonan sudah kita bulatkan dan siap untuk kita bentuk. Sebelumnya di sini untuk pengaduknya kita ambil dulu ya teman-teman supaya hasil rotinya nanti lebih bagus. Adonan coklat dan adonan mochanya kita sisihkan sebentar dan kita ambil adonan vanila. Kemudian sedikit kita taburi dengan tepung terigu. Gilas sampai udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar dan bentuknya menjadi lonjong. Kita balik dan permukaan yang mulus berada di bawah dan yang agak kasar berada di atas, kemudian kita gulung. Rapatkan ujung gulungan supaya saat digilas gulungannya nggak terbuka. Selanjutnya kita gilas sampai panjangnya kurang lebih 40-50 cm. Kalau panjangnya kira-kira udah 50 cm bisa kita sisihkan dan kita lanjut untuk menggilas adonan yang berikutnya yaitu adonan mocha. Kita gilas sampai gelembung udaranya keluar, kemudian kita balik. Jadi permukaan yang mulus berada di bawah ya. Selanjutnya kita tekan-tekan ujung gulungan dan kita gulung sampai di ujungnya. Setelah sampai ujung jangan lupa dijubit-jubit supaya hasil gulungannya nggak lepas. Selanjutnya digilas sampai panjangnya kurang lebih 40-50 cm. Nah, ini adonan mocha panjangnya udah sekitar 50 cm, bisa kita sisihkan. Dan kita lakukan hal yang sama untuk adonan coklat. Ketiga adonan panjangnya udah sama, sekitar 50 cm. Kemudian di ujung adonan kita rekatkan, jadi adonan pertama, kedua, dan ketiga kita rekatkan. Kemudian ini adonan yang putih atau vanila, kita silangkan ke adonan mocha. Setelah terbentuk silang, kemudian adonan coklat kita letakkan di tengah-tengahnya. Sekarang yang terbentuk silang adalah adonan putih dan coklat, kemudian kita letakkan adonan mocha di tengah-tengahnya. Begitu seterusnya sampai adonannya habis sampai ujung ya teman-teman. Jadi ini cara membentuknya itu seperti mengepang rambut. Tuh bentuknya jadi cantik banget, gradasi warnanya juga cakep. Nah, kalau udah kita rekatkan sampai ujung, masing-masing ujung adonan kita rekatkan kembali ya. Tuh, bentuk kepangannya udah cantik banget. Perpaduan warna vanila, coklat, dan juga mocha. Ini pas banget ya teman-teman. Jadi warnanya itu soft tapi cantik. Langkah selanjutnya, di ujung kanan kita gulung sebanyak 2 kali dan kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian begitu juga di ujung yang kiri, kita gulung sebanyak 2 kali dan kita letakkan di tengah-tengah. Hasil dari gulungan adonan itu seperti ini. Selanjutnya ini siap kita masukkan ke wadah roti. Masukkan perlahan, yang penting tetap rapi ya teman-teman. Nah seperti ini bentuknya. Selanjutnya akan kita proofing selama kurang lebih 30 menit. Jangan lupa ditutup ya. Dan setelah 30 menit di proofing, ini adonannya udah mengembang. Dan sebelum kita panggang, ini kita oles dulu permukaannya menggunakan susu cair atau bisa juga pakai susu evaporasi. Saat proses pemanggangan, mesin wajib ditutup ya. Selanjutnya kita pilih menu program bake atau yang nomor 15. Kemudian kita pilih color setting. Di sini Umi pakai yang medium. Kemudian kita tekan aja tombol start. Nah, di sini maksud dari color setting adalah tingkat kematangan dari rotinya. Kalau teman-teman pengen yang lebih coklat lagi untuk kematangan rotinya, teman-teman pilih aja menu yang dark. Kalau misalnya pengen rotinya itu warnanya lebih pucat, pilih aja menu yang light.
Kalau alarmnya udah bunyi, tanda proses pemanggangannya udah selesai. Kemudian kita oles dulu permukaannya pakai susu evaporasi atau teman-teman bisa pakai margarin atau butter. Selanjutnya di sini akan kita keluarkan wadah rotinya dari mesin. Ini mengeluarkannya hati-hati ya teman-teman karena loyangnya ini sangat panas. Dan masih dalam keadaan panas-panas langsung kita keluarkan rotinya. Dan ini bisa teman-teman lihat rotinya itu mulus banget ya teman-teman, nggak lengket sama sekali. Dan untuk memotong rotinya, kita tunggu dulu rotinya sampai benar-benar dingin, baru siap untuk kita potong-potong supaya hasil dari potongannya lebih rapi. Bread maker strogen dari strogen.indonesia ini benar-benar canggih dan keren banget ya. Aku suka karena bodinya itu kokoh dan benar-benar ngebantu pekerjaan aku. Selain itu, teman-teman juga bisa mengatur nutrisi roti yang teman-teman buat ya, seperti mengurangi lemak jenuh atau glutennya. Sekarang aku mau review hasil roti yang aku bikin pakai bread maker strogen dari strogen.indonesia. Untuk teksturnya sendiri benar-benar soft banget, moist dan super lembut. Tuh kelihatan banget ya lembutnya. Ini benar-benar mirip banget kayak roti yang sering aku beli. Tapi sekarang aku udah jarang beli karena aku udah bisa bikin sendiri yang sesuai dengan seleraku menggunakan satu alat yang canggih banget yang bisa berfungsi sebagai mixer sekaligus oven. Tuh, seratnya kelihatan cantik banget ya teman-teman, benar-benar kelihatan kayak roti yang dijual di toko-toko bakery ternama. Nah, untuk rasanya sendiri, manisnya itu tipis ya teman-teman, jadi kalau misalnya mau ditambahkan topping seperti selai coklat, ini masih cocok banget. Dan supaya roti teman-teman tetap terjaga kelembutannya, setelah rotinya dipotong-potong, selanjutnya bisa teman-teman simpan di dalam wadah kedap udara atau disimpan di dalam plastik yang tertutup. Dan mungkin segitu dulu resep, tutorial, dan juga review pembuatan roti dengan menggunakan bread maker strogen dari strogen.indonesia ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.